Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Kafrizal dan teman saya Sabrina Ratu Vera. Di sini kami akan membahas tentang jasa trenik dalam perspektif Al-Quran dan sains. Bab 1. Pertama, Al-Quran membentang jasa trenik. Terdapat berbagai ayat Al-Quran yang mengindikasikan keberadaan jasa trenik, seperti dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 45, Al-Baqarah, surat kedua ayat 164, Al-An'am, surat ke-6 ayat 38, Hud, surat ke-11 ayat ke-6, dan Saba, surat ke-34 ke ayat 22. Nah, adapun kata dabah di dalam Al-Quran, yang menurut Asy-Sya'rawi, dabah adalah semua yang bergerak di muka bumi, termasuk makhluk teknik yang baru bisa tampak bila dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Nah, maksudnya, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menyinggung tentang keberadaan jasa teknik jauh sebelum manusia dapat melihatnya dengan mikroskop. Ini merupakan salah satu bukti mukjizat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dan ini juga menjelaskan bahwa kata dabah dalam Al-Quran tidak hanya merujuk pada makhluk melata, tapi juga mencakup semua makhluk hidup yang bergerak, termasuk jasa teknik. Dengan demikian, Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang keberadaan makhluk hidup yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang baru dapat dipelajari oleh manusia setelah penemuan mikroskop. Sekilas tentang jasa teknik. Sekilas tentang jasa teknik, mikroorganisme atau jasa teknik memiliki suatu kesamaan ukur, yaitu ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Kelompok besar jasa teknik terdiri di atas bakteri, jamur renik, archaea, dan protista. Dan disusul kemudian oleh tumbuhan renik, yaitu alga, dan hewan renik seperti rotifer, dan udang renik. Sejarah pengetahuan tentang jasa teknik. Teori awal tentang jasa teknik muncul jauh sebelum penemuan mikroskop dengan tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Caro, dan Ibnu Sina. Nah, jasa teknik ini memiliki manfaat besar bagi manusia. Sekilas tentang jasa teknik, mikroorganisme atau jasa teknik memiliki satu kesamaan, yaitu ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Jasa teknik terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas bakteri, jamur renik, archaea, dan protista. Disusul kemudian oleh tumbuhan renik seperti alga dan hewan renik seperti rotifer dan udang renik. Teori awal tentang jasa teknik muncul jauh sebelum penemuan mikroskop dengan tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Caro, dan Ibnu Sina. Karena jasa teknik juga memiliki manfaat besar bagi manusia, seperti dalam produksi obat-obatan, enzim, vaksin, dan makanan olahan. Tidak hanya itu, jasa teknik juga dapat digunakan untuk mendaur ulang sampah dan bahan beracun lainnya agar menjadi bahan-bahan yang aman untuk digunakan kembali. Meskipun ada jenis jasa teknik yang dapat menyebabkan penyakit, tapi sebagian besar jasa teknik berkontribusi positif terhadap kehidupan di bumi. Kedua, mengenal jasa-jasa teknik. Jasa teknik dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada prokariota yang terdiri dari bakteri dan archaea, dan eukariota yang terdiri dari protista, jamur renik, tumbuhan renik, dan hewan renik. Adapun virus yang merupakan kelompok tersendiri dan masih diperdebatkan statusnya sebagai organisme hidup. Jasa teknik memiliki peran penting dalam kehidupan baik yang bermanfaat maupun yang merugikan. Selanjutnya ada prokariota. Prokariota merupakan organisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sel dan beberapa organel sel lainnya. Kelompok ini ditemukan selalu dalam bentuk sel tunggal atau uniseluler yang hidup soliter maupun berkelompok. Ukurannya bermacam-macam,
ada yang diantaranya itu ada 0,15 mikrometer yang disebut dengan mikroplasma, 0,25 mikrometer disebut dengan Chlamydiae, 0,45 mikrometer disebut dengan Rickettsiae, hingga yang berukuran lebih besar sampai dengan 2 mikrometer yang kebanyakan disebut dengan bakteri. Prokariota diwakili oleh dua kelompok yaitu bakteri dan archaea. Contohnya seperti Pseudomonas aeruginosa adalah sejenis bakteri yang hanya akan menginfeksi orang yang sistem imun tubuhnya lemah. Adapun contoh dari archaea seperti marga dari Sulfolobus yang dapat hidup dengan nyaman di lingkungan mata air panas yang dipenuhi sulfur. Bakteri Raja Satrinik berstatus umumnya tidak memiliki klorofil dan berkembang biak dengan membelah diri. Bakteri dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu Cocci, Bacilli, dan Spirilia, dengan tambahan bentuk lain yaitu Vibrios dan Spiriaceta. Cocci memiliki bentuk bulat dan dapat ditemukan dalam berbagai susunan, termasuk tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Contohnya adalah Streptococcus dan Staphylococcus yang dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia dan radang tenggorokan, tetapi juga digunakan dalam produksi makanan olahan. Bacilli berbentuk tongkat pendek atau tabung dan juga dapat ditemukan dalam berbagai susunan. Contohnya adalah Escherichia coli, Bacillus pratis, dan Rhizobium yang memiliki peran penting dalam berbagai proses seperti pembusukan dan fiksasi nitrogen. Spirilia berbentuk spiral dengan dinding sel yang kaku dan bergerak dengan spagella. Contohnya adalah Spirilium minor dan Popilobacter yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam dan infeksi usus. Spirochaeta memiliki bentuk spiral yang fleksibel dan dapat bergerak bebas. Contohnya adalah Borrelia burgdorferi, Troponema pallidum, dan Leptospira interrogans yang dapat menyebabkan penyakit seperti Lyme, sipilis, dan leptospirosis. Struktur sel bakteri sangat sederhana, tidak memiliki inti sel dan organel lainnya. DNA bakteri terletak dalam satu rangkaian tunggal dan beberapa jenis memiliki plasmid yang mengandung gen tambahan. Dinding sel bakteri memberikan bentuk dan perlindungan. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua bagian bumi, termasuk di tubuh manusia, di mana jumlahnya jauh lebih banyak daripada sel tubuh manusia. Mereka memiliki peran penting dalam perputaran hara di alam, dan contohnya melakukan pembusukan dan produksi makanan. Hanya sedikit bakteri yang menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. Archaea merupakan kelompok organisme bersifat tunggal yang memiliki karakteristik unik dan peran penting dalam ekosistem global. Archaea dianggap sebagai salah satu kelompok organisme hidup pertama yang menghuni bumi, dan mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk lingkungan ekstrim seperti perairan berkadar garam tinggi, lingkungan asam, dan tempat bersuhu tinggi. Archaea memiliki perbedaan signifikan dengan bakteri, terutama dalam susunan gen, dengan geokimia, dan struktur sel dinding selnya. Mereka memiliki kemampuan untuk memaafkan berbagai sumber nutrisi dan berkembang biak yang membelah diri untuk membentuk tunas. Archaea memiliki peran penting dalam berbagai proses ekologis, termasuk siklus nitrogen dan siklus karbon, meskipun sebagian besar archaea hidup di lingkungan ekstrim. Mereka juga dapat ditemukan di habitat yang lebih normal, seperti tanah, laut, dan saluran pencernaan manusia. Archaea memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi teknologi, termasuk produksi biogas, pengomposan sampah, dan pembuatan enzim. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apakah ada jenis Archaea yang berperan sebagai parasit atau membawa penyakit. Selanjutnya eukariota, yang merupakan kelompok organisme yang memiliki sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan prokariota. Eukariota umumnya terdiri dari banyak sel dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun beberapa jenisnya termasuk dari satrinik. Sel eukariota memiliki organel seperti inti sel, aparatus Golgi, dan mitokondria yang berperan penting dalam berbagai fungsi seluler. Inti sel berisi DNA yang terstruktur dalam kromosom yang merupakan pembawa informasi genetika. Mitokondria yang merupakan evolusi dari bakteri simbiosis yang berperan penting dalam metabolisme sel.
Sel tumbuhan memiliki kloroplast, organel yang berperan dalam fotosintesis dan diwariskan dari bakteri simbiosis. Eukariota dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pertama ada jamur, kedua ada hewan, tiga ada tumbuhan, dan terakhir protista. Protista merupakan hewan yang umumnya bersel tunggal dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Protozoa yang awalnya dianggap sebagai hewan, ini diklasifikasikan sebagai jasad renik karena bersel tunggal. Protozoa memiliki berbagai cara bergerak, seperti dengan flagella, silia, dan pseudopodia. Dan sebagian besar tidak berfotosintesis, kecuali Euglena. Protozoa memproduksi dengan membelah diri atau kawin, hidup di lingkungan aerobik dan anaerobik, serta dapat hidup bebas atau sebagai parasit. Protozoa memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, dari amoeba yang fleksibel hingga paramecium yang kompleks, dan dapat membantu kista untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak menguntungkan. Protozoa memiliki berbagai cara makanan, seperti dengan fagositosis, dan terbagi menjadi 4 kelompok besar: Mastigophora, Sarcodina, Amplicompexa, dan Ciliophora. Jamur merupakan kelompok organisme yang beragam, termasuk jasad renik seperti ragi dan jamur lendir, hingga cendawan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin, berbeda dengan tumbuhan yang menggunakan selulosa. Mereka berperan penting dalam perombakan bahan organik dan siklus nutrisi di alam. Jamur memiliki berbagai manfaat bagi manusia, seperti dalam produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan produksi industri. Namun jamur juga dapat merugikan, seperti menghasilkan racun. Jamur terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu jamur renik bersel banyak, jamur berukuran besar bersel banyak, dan ragi bersel 1. Selanjutnya kelompok tumbuhan yang memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, yaitu alga, memiliki bentuk yang beragam dan bersel tunggal hingga bersel banyak, dan dapat hidup di berbagai habitat, masuk air tawar, laut, dan bahkan di tempat-tempat yang biasa. Alga memiliki klorofil dan pigmen lain sehingga dapat berfotosintesis dan menjadi warna yang beragam. Alga bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan berbagai cara, seperti pembelahan sel, pembentukan spora, dan peleburan sel kelamin. Bab ini juga menjelaskan klasifikasi alga yang terbagi dalam 7 kelompok. 5 diantaranya termasuk dalam protista dan 2 lainnya dalam kelompok tumbuhan. 5 kelompok utama alga yang termasuk dalam protista adalah Chlorophyta, Euglenophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, dan Charophyta. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam ekosistem perairan. Selanjutnya hewan renik. Kelompok organisme yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hewan renik ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran, serta hidup di berbagai tempat, seperti debu, daun, air tawar, dan laut. Mereka memiliki cara reproduksi yang beragam, termasuk seksual dan aseksual, dan memiliki cara bertahan hidup yang unik, seperti membentuk cangkang kuat dan membuat jaring pelindung. Beberapa jenis hewan renik seperti tungau debu dapat menyebabkan alergi, sementara yang lainnya seperti tungau laba-laba merupakan hama yang menyerang tanaman. Udang renik seperti Cladocera, Ostracoda, dan Copedopoda merupakan kelompok yang beragam dan perintis dalam ekosistem perairan. Nidaria seperti hidra adalah hewan pemangsa yang hidup di air tawar. Rotifera hidup di air tawar dan asin, dan berbagai jenis adalah plankton. Selanjutnya terakhir ada virus. Virus merupakan suatu agen infeksi yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel inangnya. Virus memiliki struktur sederhana, terdiri dari genom yang berupa DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid, dan beberapa virus memiliki envelop. Virus memiliki bentuk yang beragam, dari bentuk sederhana seperti helikal dan isokahedral, hingga bentuk kompleks seperti bakteriophage. Virus berukuran sangat kecil dan dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan. Proses replikasi virus melibatkan penempelan pada sel inang, penetrasi dinding sel, sintesis komponen virus baru, dan keluar dari sel inang. Beberapa virus memiliki strategi unik untuk menginfeksi sel inang, seperti menggunakan envelop untuk menempel dan masuk ke dalam sel, atau menyuntikkan genom ke dalam sel inang.
Bab 3 membahas tentang kehidupan dan lingkungan hidup jasad nenek. Jasad nenek memiliki jumlah jenis yang sangat banyak dan dapat ditemukan di semua habitat di bumi, termasuk di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki peran penting dalam bentuk dan memelihara kehidupan di bumi, seperti dalam siklus biologi kimia, dekomposisi, dan rantai makanan. Jasad nenek berperan penting dalam daur ulang materi organik menjadi materi anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan hewan. Mereka dapat hidup di berbagai habitat, seperti tanah, perairan, dan di dalam organisme lain. Serta di kawasan ekstrim, jasad nenek memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, seperti dalam produksi makanan, minuman, obat-obatan, produksi industri. Namun mereka juga dapat menimbulkan penyakit dan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara. Bab 4 membahas tentang peran jasad nenek pada tubuh manusia. Jasad nenek yang hidup di tubuh manusia disebut dengan mikroflora atau mikrobiota. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan manusia, baik dengan sintesis nutrisi dan vitamin, mencegah kolonisasi jasad nenek patogen menjadi lawan tangguh bagi jasad nenek patogen, dan merangsang produksi antibodi. Namun, jasad nenek juga dapat merugikan manusia, seperti menyebabkan penyakit saat kondisi tubuh tidak normal atau saat kondisi tubuh rentan. Jasad nenek pada tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok flora dan jasad nenek patogen. Normal flora adalah jasad nenek yang secara alami hidup di tubuh manusia dan tidak merugikan kesehatan. Sedangkan jasad nenek patogen adalah jasad nenek yang dapat menyebabkan penyakit. Hubungan jasad nenek dengan tubuh manusia dapat berupa simbiosis, baik itu komensalisme, mutualisme, atau parasitisme. Peran jasad nenek dalam pertanian dan produksi pangan olahan. Jasad nenek pertanian, tumbuhan memerlukan nitrogen, fosfat, dan kalium untuk pertumbuhan yang optimal. Nitrogen banyak terdapat di udara, tetapi harus melalui proses penambatan oleh jasad nenek, seperti jamur mikoriza. Mikoriza membantu meningkatkan penyerapan unsur hara dengan memperluas jangkauan akar dan meningkatkan ketersediaan fosfat serta mineral lainnya. Jenis mikoriza ada dua, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Kemudian bakteri Rhizobium, yang mana bakteri ini menangkap nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa organik yang dapat diserap oleh tanaman. Terdapat juga bakteri Aeromonas salmonicida dapat menyebabkan beberapa penyakit pada ikan, terutama pada saluran pencernaan. Jasad nenek dalam produksi makanan dan minuman olahan terdapat fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik. Salah satu makanan produk hasil fermentasi jasad nenek disebutkan sebagaimana makanan yang baik oleh Nabi Muhammad adalah asinan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Jabir bin Abdullah bercerita, suatu hari Nabi mengajakku ke kediaman beliau. Beliau menawariku beberapa potong roti sambil bertanya, apakah ada sesuatu untuk teman makan roti? Mereka menjawab, tidak, hanya ada asinan. Beliau menjawab, asinan adalah teman makan roti yang baik. Jabir melanjutkan, aku suka asinan sejak saat itu. Riwayat Muslim, asinan dibuat dengan cara fermentasi dari jus buah-buahan manis seperti apel atau anggur. Fermentasi asinan dilakukan secara aerobik atau pada udara terbuka di mana oksigen hadir. Berbeda halnya dengan fermentasi alkohol yang menginginkan kondisi anaerobik dan tertutup atau tidak ada oksigen. Dalam fermentasi terbuka tidak ada terbentuknya alkohol, karena alkohol yang terbentuk akan segera diubah menjadi cuka atau asam asetat oleh jasad nenek acetobacter. Asinan hanya mengandung sekitar 4% asam asetat, yang mana warna asinan dan rasanya tergantung dari bahan dasarnya. Kemudian produk lainnya yaitu produk berbahan dasar susu seperti yogurt, keju, dan mentega yang melibatkan bakteri asam laktat yang mengubah laktosa menjadi asam laktat, memberikan tekstur dan rasa yang unik. Terus juga ada produk berbahan baku biji-bijian yang berperan dalam pembuatan roti, kecap, tauco, dan tempe.
Produk berbahan baku buah dan sayur menghasilkan produk seperti kimchi dan minyak zaitun yang memiliki manfaat sebagai kesehatan. Kemudian ada kombucha yang merupakan minuman fermentasi berbasis teh manis yang menggunakan simbiosis bakteri dan ragi atau SCOBY sebagai kultur starternya. Jasa Trenik dalam produksi antibiotik, vaksin, dan produk kesehatan. Antibiotik merupakan substansi alami atau sintetis yang dalam kadar kecil dapat menghambat bakteri atau membunuh mikroba patogen. Nah, pembuatan antibiotik yang dimodifikasi strukturnya dilakukan dengan cara teknologi semisintesis atau rekayasa genetika. Mikroorganisme seperti bakteri dan virus berkontribusi penting dalam pengembangan produk farmasi, termasuk antibiotik yang digunakan untuk melawan infeksi. Antibiotik seperti penisilin dihasilkan dari mikroorganisme baik yang membantu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme jahat. Produksi antibiotik dilakukan dalam skala besar pada tangki fermentasi dengan ukuran yang besar. Sebagai contoh, Penicillium chrysogenum ditumbuhkan dalam 100.000 liter fermentor selama kurang lebih 200 jam. Sintesis steroid seperti kortison diproduksi melalui lebih dari 35 langkah sintesis kimia. Hal ini dapat diatasi dengan pemanfaatan mikroorganisme seperti Rhizopus aeruginosus digunakan untuk biokonversi, mengurangi biaya produksi hingga 400 kali lipat. Vitamin B12 juga dihasilkan sebagai produk samping dari fermentasi antibiotik oleh Streptomyces. Lisis diproduksi menggunakan Sorinebacterium glutamisum dengan potensi optimal melalui rekayasa genetika. Termasuk asam asetat dan asam sitrat yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti Aspergillus niger. Enzim seperti protease dan amilase digunakan dalam industri deterjen dan makanan, memiliki aplikasi yang lebih luas juga. Kemudian dihasilkan dari fungi seperti Claviceps purpurea yang memiliki potensi terapeutik termasuk untuk kontraksi uterus saat melahirkan. Vaksin juga berperan yang mana merupakan jenis preventif atau pencegahan yaitu yang digunakan agar manusia atau hewan terhindar dari infeksi mikroba atau zat trenik patogen tertentu. Vaksin mengandung zat trenik patogen yang telah dilambahkan atau dimatikan yang disuntikan ke dalam tubuh untuk merangsang respon imun yang menghasilkan antibodi yang dapat mencegah infeksi. Nama vaksin berasal dari bahasa Latin yaitu vacca yang berarti sapi. Hal ini karena saat pertama kali diproduksi vaksin untuk penyakit cacar atau smallpox, perbanyakan jasa treniknya menggunakan medium sapi. Terdapat 4 kategori vaksin berdasarkan jasa trenik yang digunakan. Ada live vaccines, inactivated vaccines, toxoid, dan vaksin yang tidak dibuat menggunakan seluruh bagian dari organisme patogen, namun hanya dari bagian-bagiannya. Jasa trenik sebagai senjata biologi. Senjata biologis merupakan sebutan untuk semua organisme atau benda yang dapat memperbanyak diri seperti bakteri, virus, atau jamur, atau racun yang dihasilkan oleh organisme yang digunakan dalam perang biologi agar menginfeksi dan memperbanyak dirinya di dalam target yang dituju, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kejadian yang tercatat antara lain pada abad ke-6 sebelum Masehi, pasukan Assyria telah melakukan siasat untuk meracuni sumber-sumber air yang digunakan oleh lawannya. Racun yang digunakan adalah sejenis ragi dari jamur renik yang mengakibatkan efek teler. Beberapa cara penggunaannya adalah yang pertama disemprotkan melalui udara, di mana agen akan terbawa angin dan diisap oleh korban.
Ada juga disebarkan melalui badan air seperti sungai, danau, atau air minum. Terus juga ada dioleskan pada kulit atau disuntikkan. Nah, penyakit dan jasad renik yang banyak digunakan dalam perang biologi diantaranya ada antraks, plague, kolera, tularemia, brucellosis, key fever, smallpox, monkeypox, dan encephalitis.